Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurul Aulia dengan nomor induk mahasiswa 19161111005. Saya dari kelas 1A Refrigerasi dan Tata Udara Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sistem kontrol PID pada turret kaliber. Kemudian, adapun isi yang akan saya paparkan dari presentasi kali ini adalah pertama ada ringkasan, kemudian kedua ada isi laporan. Isi laporan terdiri dari pertama ada pendahuluan, kemudian ada model plan, kemudian ada sistem kontrol, dan ada desain kontrol. Kemudian terakhir kesimpulan. Turret gun merupakan dudukan senjata yang dapat membuat senjata diarahkan ke target dengan bebas, sekaligus untuk melindungi mekanisme senjata dan kru secara bersamaan. Turret termasuk dukungan yang berotasi. Dudukan ini dapat ditempatkan di atas gedung maupun kendaraan bergerak, seperti pesawat ataupun kendaraan militer. Pada umumnya, pergerakan turret gun terdiri dari gerak rotasi dengan sumbu elevasi untuk menaikkan dan menurunkan senjata dengan sudut tertentu, dan sumbu azimut untuk memutar senjata. Gerak rotasi terhadap sumbu elevasi dan azimut pada turret gun terdiri atas komponen kinematika dan dinamika. Kemudian kita beralih ke isi laporan. Pertama ada pendahuluan. Pertahanan negara merupakan segala bentuk daya dan upaya oleh warga negara yang tinggal di suatu negara, yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman, baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam. Nah, salah satu faktor pendukung pertahanan negara dari bidang teknologi adalah adanya sistem turret gun. Dimensi turret gun yang digunakan tergantung dari kebutuhan pemakaian. Semakin besar kaliber peluru, maka akan semakin besar dimensi dan berat turret gun. Akibatnya akan semakin sulit untuk dikendalikan. Untuk itu, perancangan sistem kontrol, khususnya kontrol PID, yang sesuai sangat diperlukan. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah diantaranya merancang sistem kontrol PID ini. Nah, kemudian ada model plan. Gambar plan ini mengilustrasikan sistem turret dan gun. Turret adalah komponen yang memiliki pergerakan sumbu azimut memutar sebesar 360 derajat, sedangkan gun adalah komponen yang memiliki pergerakan sumbu elevasi memutar sebesar 70 derajat. Kedua komponen tersebut memiliki parameter yang sama, yaitu radius, massa, dan posisi angular. Persamaan gerak rotasinya, gerak dinamikanya seperti ini. Seperti ini. Gerak dinamikanya seperti pada yang tercantum di dalam slide ini. Nah, untuk keterangan parameternya sebagai berikut. Nah, ini. Dengan Theta 1 merupakan sudut azimut, kemudian Theta 2 merupakan sudut elevasi, kemudian ada M1 merupakan massa turret, dan M2 merupakan massa gun, kemudian ada R1 sebagai jari-jari turret, dan R2 jari-jari gun, untuk G sebagai gaya gravitasi yang dialami sistem. Nah, sistem dinamik tersebut diturunkan dari persamaan Euler-Lagrange, dengan L merupakan energi kinetik total pada sistem dikurangi dengan energi potensial total yang terdapat pada sistem turret gun. Kemudian di sini ada diagram block pen. Nah, blok diagram digunakan untuk memetakan proses pada sistem dari input hingga menjadi output yang diharapkan. Blok diagram pada sistem kontrol turret gun ini dapat dijelaskan sebagai: pertama, ada input pada sistem berupa sudut
inklinasi dan rotasi yang diharapkan. Batas jarak inklinasi 70 derajat dan jarak rotasi 360 derajat. Kemudian input dimasukkan ke dalam sistem kontrol melalui perangkat lunak atau software. Nah, kemudian ada motor sebagai aktuator yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi besaran mekanik. Pada sistem ini, aktuator berupa motor listrik DC yang menghasilkan gerak rotasi. Parameter pada sistem kontrol terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu motor, transmisi, turret gun, dan persamaan dinamik turret gun. Parameter motor dan transmisi dirancang oleh Danu Wisnuwardana dan Dimas Kunto Ariwibowo, sedangkan untuk parameter dan persamaan dinamik turret gun merupakan hasil analisa dari Siti Mushonipah. Nah, ada feedback sensor yang digunakan pada sistem kontrol ini berupa sensor putaran yang berfungsi sebagai error detector. Kemudian dilanjut ke fungsi transfer. Sebuah sistem dalam bentuk persamaan diferensial sulit dimodelkan ke dalam blok diagram. Karena itu, sistem ini harus ditransformasikan ke dalam bentuk Laplace sehingga input, output, dan sistem dapat dimodelkan secara terpisah. Transformasinya seperti yang tercantum di dalam slide. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke state space. Suatu sistem kendali yang memiliki banyak input dan output dapat dimodelkan dengan menggunakan state space. Persamaan state space memiliki parameter berupa input, output, dan state. Serta perumusannya adalah seperti ini. Nah, perumusannya seperti ini, dengan X merupakan vektor keadaan, dengan X dot sebagai penurunan derivatif dari vektor keadaan terhadap waktu, kemudian Y sebagai vektor output, kemudian A sebagai matriks sistem, kemudian B sebagai matriks input, ada C sebagai matriks output, dan D sebagai matriks feed forward. Kemudian ini ada script MATLAB. Cara mengubah state space menjadi fungsi transfer seperti ini hasilnya. Sistem kontrol, salah satu metode perancangan kontrol PID ini adalah dengan menggunakan metode root locus. Metode ini merupakan metode yang memanfaatkan perubahan kedudukan dari setiap akar matematis pada sistem untuk setiap perubahan yang diberikan oleh penguat atau gain. Perubahan tersebut lalu diwujudkan dalam sebuah sketsa root locus. Hal ini memungkinkan perancang untuk menentukan nilai gain sesuai dengan kriteria perancangan untuk mendapatkan respon transien yang diharapkan. Nah, ini merupakan diagram blok dari sistem kontrol gerak turret sumbu azimut yang telah diberikan feedback. Kita lanjut membahas sedikit tentang controllability dan observability. Nah, suatu sistem dapat dikendalikan apabila rank matriks dimensi sistem tersebut memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama harus ada controllability dan observability. Rank metrik menunjukkan jumlah basis metrik yang independen satu sama lain. Rank metrik ditinjau dari basis kolom dan baris. Semakin besar jumlah rank, maka semakin banyak basis matrik yang independen. Rank metrik dapat bernilai 0 apabila determinannya adalah 0, artinya seluruh basis matrik baik kolom maupun baris memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk controllability, jika input U pada sistem dapat membantu setiap keadaan sistem dari keadaan awal ke keadaan yang diinginkan, maka sistem tersebut dapat dikontrol.
Syarat keterkontrolan adalah apabila rank N dari order system adalah sama dengan rank dari metrik keterkontrolan. Nah, yang merupakan seperti pada slide ini. Kemudian ada observability. Jika vektor keadaan dari sistem dapat ditemukan, kemudian diukur pada interval waktu, maka sistem tersebut dapat diamati. Seperti matrik keteramatannya seperti yang ada pada slide ini. Kita lanjut membahas algoritma atau strategi kontrol. Algoritma adalah langkah-langkah atau urutan untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan, sehingga algoritma kontrol merupakan urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pengontrolan. Dimulai dari start, kemudian studi literatur dan lapangan, kemudian merumuskan masalah, kemudian didapat data transmisi gerak sumbu azimut, kemudian ditentukan model matematis. Nah, kemudian apakah model sudah valid berdasarkan keterkontrolan dan keteramatan atau belum? Jika tidak, jika belum, kembali ke penentuan model matematis. Nah, jika iya, lanjutkan ke perancangan sistem kontrol, kemudian diuji kestabilan metode root Hurwitz atau root locus. Nah, jika sistem sudah memenuhi syarat kestabilan, dilanjutkan. Namun jika tidak, kembali ke atas. Jika sudah memenuhi desain kriteria yang diharapkan, lanjut ke kesimpulan dan saran, kemudian bisa didapatkan hasil simulasinya. Di sini ada desain kontrol simulasi menggunakan Simulink seperti ini. Nah, kemudian hasil simulasinya seperti ini. Setting time metode selama 1,74 detik dan persen overshootnya sebanyak 29,9%. Setting time ini sudah memenuhi persyaratan di bawah 2 detik, meskipun persen overshoot bernilai 29,9%. Nah, dapat ditarik kesimpulan sehingga metode ini bisa digunakan untuk perancangan sistem kontrol sistem turret sumbu azimut. Kesimpulan pada pemaparan kali ini yaitu berdasarkan kriteria perancangan, respons yang dihasilkan dengan metode tuning root locus ini dapat dipilih karena memenuhi syarat utama, yakni setting time di bawah 2 detik. Respon optimal yang memenuhi kedua kriteria perancangan diperoleh dengan nilai gain proporsional sebesar 925,47 dan gain derivatif sebesar 173,83. Respon yang dihasilkan memiliki persen overshoot sebesar 19,9%, setting time selama 0,697 detik, serta steady state error sebesar 0. Di dalam laporan ini saya mendapat banyak referensi, di antaranya Ogata dalam bukunya yang berjudul Modern Control Engineering yang terbit pada tahun 2010, kemudian ada Nice NS dalam bukunya yang berjudul Control System Engineering yang terbit pada tahun 2011, kemudian dari Johnson MA dan Moradi MH dalam bukunya yang berjudul PID Control. Kemudian ada Subiono dalam bukunya yang berjudul Sistem Linear dan Kontrol Optimal. Kemudian ada Nasir MT Nurhadi dalam bukunya yang berjudul Design and Relation of an Automatic
turret gun. Kemudian ada musannifah dalam bukunya yang berjudul RAC dan AFC pada sistem turret gun kaliber. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.